Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian merasa bahwa ada sesuatu yang terbaca dari seseorang bahkan sebelum mereka mengucapkan satu kata pun? Atau mungkin kalian bingung mengapa pesan kalian salah diterima padahal kalian sudah berbicara dengan jelas? Itu karena sebagian besar dari interaksi kita jauh melampaui ucapan lisan. Ada bahasa yang universal yang seringkali lebih jujur, lebih cepat, dan jauh lebih kuat. Komunikasi nonverbal ini adalah isyarat, ekspresi, dan tindakan yang kita gunakan tanpa suara. Di video kali ini kita akan mempelajari lebih dalam terkait komunikasi nonverbal agar kita lebih mudah dalam berkomunikasi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Triangga Ramadhani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi kelas 03 dari Universitas Muhammad Riyadi Surakarta. Komunikasi tidak hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga tentang bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan sentuhan yang kita berikan. Komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam membangun hubungan, menyampaikan emosi, dan juga perspektif orang lain. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi pengertian, jenis, fungsi, dan juga prinsip komunikasi nonverbal, serta bagaimana kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kita dengan memahami dan menguasai komunikasi nonverbal. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada ekspresi wajah atau facial expression. Ekspresi wajah adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat dan universal. Wajah manusia dapat menunjukkan berbagai emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, terkejut, jijik, bahkan takut. Yang kedua, gerakan tubuh atau kinestik meliputi gerakan isyarat atau gestur, gerakan tangan, dan postur tubuh. Yang pertama itu gestur, gerakan tubuh yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti melambaikan tangan, seperti menganggukkan kepala, atau menunjuk. Makna gestur tubuh ini tentu sangat dipengaruhi oleh budaya setempat ya teman-teman. Jadi daerah A dengan B kemungkinan itu ada perbedaan perspektif terkait gestur yang dilakukan. Seperti itu. Yang ketiga, kontak mata atau okulesis. Kontak mata berperan penting dalam menunjukkan perhatian, rasa hormat, dan percaya diri. Menghindari kontak mata bisa diartikan ketidaknyamanan, ketidaksesuaian, bahkan ketidakjujuran atau kurang minat teman-teman. Yang keempat, sentuhan atau haptics. Komunikasi melalui sentuhan fisik seperti berjabat tangan, tepukan di bahu, pelukan, atau sentuhan yang menenangkan. Makna sentuhan sangat bervariasi teman-teman, tergantung dari budaya dan hubungan maupun konteks yang sedang dilakukan teman-teman. Berikutnya ada prinsip-prinsip. Dalam buku Communication Mosaic, Introduction to the Field of Communication itu ada 5 teman-teman. Yang pertama itu ada komunikasi nonverbal bersifat ambigu. Yang kedua, interaksi antara komunikasi nonverbal dan verbal. Yang ketiga, komunikasi nonverbal mengatur jalannya interaksi. Yang keempat, komunikasi nonverbal menunjukkan hubungan dan tingkat pemaknaan. Yang kelima, komunikasi nonverbal mencerminkan nilai-nilai budaya. Berikutnya itu ada fungsi-fungsi. Yang pertama, fungsi komplement, melengkapi dan memperkaya makna pesan verbal. Yang kedua, aksentuasi, menekankan atau menambah intensitas pada pesan verbal. Yang ketiga, itu ada repetisi, mengulang atau menegaskan kembali pesan verbal. Yang keempat, substitusi, menggantikan kata-kata dengan isyarat nonverbal. Yang kelima atau yang terakhir itu ada kontradiksi, menyampaikan pesan yang bertentangan dengan kata-kata. Berikutnya itu ada ciri-ciri komunikasi nonverbal. Yang pertama itu bersifat komunikatif, menyampaikan pesan secara langsung atau tidak langsung melalui isyarat dan ekspresi. Yang kedua itu bersifat kontekstual. Makna komunikasi nonverbal tergantung pada konteks dan situasi dan budaya. Yang ketiga itu ada bersifat paket. Pesan yang disampaikan dalam bentuk paket melibatkan kombinasi berbagai isyarat sekaligus. Yang keempat dapat dipercaya. Komunikasi nonverbal sering dianggap lebih jujur dan dapat diandalkan dibandingkan komunikasi verbal. Yang kelima,
dikendalikan aturan. Terdapat norma dan aturan yang mengatur penggunaan komunikasi nonverbal dalam berbagai situasi sosial. Yang keenam atau yang terakhir bersifat meta komunikasi, mengkomunikasikan informasi tentang komunikasi itu sendiri seperti menunjukkan ketidaksetujuan meskipun kata-kata yang diucapkan itu positif. Berikutnya itu ada kesimpulan teman-teman. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang kesannya dikemas dalam bentuk nonverbal tanpa kata-kata, lebih kepada ekspresi. Bentuk komunikasi nonverbal sendiri diantaranya adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat di kehidupan kita nanti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Angga pamit undur diri. Bye bye.